Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How are you today? I hope that all of you are in a good condition. Okay, students, today we are going to study about if clause. Jadi if clause digunakan sebagai kalimat pengandaian, tuh ya. Kemudian if clause adalah salah satu klausa yang digunakan untuk membentuk conditional sentence. Kemudian if clause can be followed by, jadi if clause itu bisa diikuti oleh atau fungsi dari if clause itu yang pertama adalah if clause plus an imperative atau if clause yang digunakan dalam kalimat perintah. Untuk patternnya ada if plus simple present plus verb 1. Example, saya punya contoh di sini. If you have time, call me soon. Jika kamu punya waktu, telepon saya segera. Nah, you have time itu adalah simple present. Masih ingat dengan pattern simple present ya? Ada subject plus verb 1 or s or es plus object. Kemudian ada call, di situ ada verb 1-nya. Jadi sudah sesuai dengan patternnya. Contoh yang kedua, if you meet Peter, ask him to reply my email. Jika kamu bertemu dengan Peter, minta dia atau suruh dia untuk menjawab email saya. You meet Peter itu adalah simple present. Kemudian asked itu adalah verb 1. Berikutnya contoh yang ketiga. If you are tired, jika kamu lelah, take a rest. You are tired itu adalah simple present dalam jenis kalimat nominal. Masih ingat dengan kalimat nominal? Yaitu kalimat yang diikuti oleh tiga komplement, ada adjektif, ada noun, or adverb, gitu ya. Sedangkan tired ini adalah adjektif atau kata sifat. Kemudian take di situ adalah verb 1, ya. Jadi sudah sesuai dengan patternnya. Itu untuk if clause yang imperatif, if clause yang diikuti dengan kalimat perintah. Next, kita punya if clause plus suggestion atau if clause yang digunakan dalam memberikan saran, ya, suggestion. Untuk patternnya ada dua. Kalian bisa menggunakan if plus simple present plus why don't plus subject plus verb 1. Kemudian pattern yang kedua bisa menggunakan if plus simple present plus subject plus should or ought to or had better plus verb 1. Nah, karena dalam pemberian saran, jadi ada should, ought to, or had better. Ini adalah model yang biasa digunakan dalam kalimat untuk memberikan saran, gitu ya. Oke, saya punya contoh di sini. If you meet Lee Min Ho, why don't you take a photo with him? Jika kamu bertemu dengan Lee Min Ho, mengapa kamu tidak berfoto dengannya? Gitu ya. Jadi you meet Lee Min Ho itu adalah simple present-nya. Kemudian why don't itu adalah suggestion-nya untuk memberikan saran. Kemudian you sebagai subjeknya, and then take as verb 1. Dengan take adalah verb 1-nya. Untuk contoh yang kedua, if you want to get the highest score, jika kamu ingin mendapatkan nilai yang tertinggi, you should study hard. Kamu harus belajar dengan giat. You want to get the highest score itu ada simple present, kemudian ada subject you, kemudian ada modal should sebagai untuk menunjukkan suggestion-nya atau sarannya, kemudian study di situ adalah verb 1-nya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, next berikutnya if clause plus reminder atau if clause yang digunakan sebagai pengingat atau untuk mengingatkan sesuatu kepada orang lain. Untuk patternnya ada if plus simple present plus subject plus have to or has to or must. Nah, untuk have to or has to itu it depends on the subject. Jadi penggunaannya bergantung pada subjeknya. Jika subjeknya plural, I, you, we, they, kalian bisa menggunakan have to. Jika subjeknya singular, ada he, she, or it, ya, kita bisa menggunakan has to. Bisa dipahami ya? Kemudian saya punya contoh, di sini ada example. If you want to get a lot of money, jika kamu ingin mendapatkan banyak uang, you have to work harder. Kamu harus bekerja dengan keras, gitu ya. You want to get a lot of money itu adalah simple present-nya.
kemudian you sebagai subjek, and then karena subjeknya you, maka kita menggunakan have to. Have to sebagai remindernya atau sebagai pengingat. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut pada if clause plus general truth atau if clause yang digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Jadi masih ingat ya apa itu general truth? General truth adalah sesuatu yang sudah pasti ya, yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Oke, patternnya kita bisa menggunakan if plus simple present, simple present. Jadi ada dua simple present di situ. Contoh di sini, if you don't eat for a week, jika kamu tidak makan dalam seminggu, ya, you die, maka kamu akan meninggal. Jadi you don't eat for a week itu adalah simple present tapi dalam bentuk kalimat negatif ya. Kemudian ada you die, ada subject verb one. Nah, itu adalah simple present. Kemudian berikutnya adalah if we eat the water, jika kita memanaskan air, it boils. Maka air itu akan mendidih. We heat the water, itu ada simple present, kemudian ada it boils, itu menjadi simple present juga. Bisa dipahami ya? Oke, the last is if clause plus dream or wish, yaitu if clause yang digunakan untuk menyatakan impian atau harapan. Patternnya ada if plus simple present and simple future. Example, if I get a high salary, jika saya mendapat gaji yang besar, I will build a big house. Saya akan membangun sebuah rumah yang besar. Nah, I get a high salary itu adalah simple present. Kemudian I will build a big house itu adalah simple future. Nah, semua orang punya impian, semua orang punya harapan ya, yang harapannya semua impian itu bisa terkabul di masa depan gitu ya, bisa terrealisasi di masa depan. Kemudian if I graduate, jika saya lulus, I will become a teacher in my hometown. Saya akan menjadi seorang guru di kota kelahiran saya. Nah, I graduate itu adalah simple present, kemudian I will become a teacher in my hometown adalah simple future. Ingat bahwa pattern dari simple future adalah subject plus will plus verb one plus object. Sampai di sini bisa dipahami ya. Berikutnya saya punya assignment, saya punya tugas yang harus kalian kerjakan. Ini dalam bentuk multiple choice ya, tugasnya dalam bentuk pilihan ganda. Jadi cross A, B, C, D, or E for the correct answer. Jadi silakan kalian memilih jawaban yang tepat, begitu ya, dengan menuliskan capital letternya, hurufnya, dan juga jawabannya. Ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. So good luck and stay healthy. Thank you for your attention. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.